Sahabat SCP, ini kali pertama kali saya rekaman di daerah kuburan gitu. Dan saya teringat apa yang sebenarnya Raja Salomo di Amsal. Dia mengatakan lebih baik datang Amsal atau khotbah saya lupa. Memang lebih baik datang ke tempat berkabung daripada ke sebuah pesta. Ya karena memang ketika kita datang ke tempat perkabungan, kita mengingat dengan baik bahwa ada kematian yang menjadi bagian akhir buat seseorang untuk tinggal di dunia. Buat orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, maka kematian bukan akhir segalanya, tapi awal dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan itu kira-kira logikanya dari Salomo gitu ya. Seorang bernama Chris Jamie, dia pernah berkata bahwa saat saya menatap seseorang, saya melihat orangnya, bukan derajatnya, bukan kelas sosialnya atau gelarnya. Dan apa sih yang bisa kita kerjakan dan terkait ini itu ya. Dan pertanyaan paling penting adalah bagaimana sih kita bisa melakukannya. Terutama ketika kita bicara mengenai profesi seorang guru. Bagaimana pandangan Anda tentang orang yang menjadi guru? Bagaimana pandangan Anda tentang orang yang profesi sebagai guru? Dan bagaimana pandangan Anda terkait dengan guru itu sendiri? Dan itu yang akan menjadi bagian yang kita bicarakan pada edisi kali ini. Salah enggak sih gitu? Ada pertanyaan di Quora. Salah enggak jika guru itu ingin pekerjaannya dibayar? Saya juga agak heran gitu ya. Kok ada orang yang tanya seperti ini? Dan mengapa dibatasi pada guru? Jadi kalau guru itu sebuah pekerjaan, maka tentu saja layak untuk mendapatkan bayaran. Tetapi pertanyaannya, salahkah jika guru itu ingin pekerjaannya dibayar? Ya semua orang kalau bekerja pengen dibayar lah, seperti itu. Saya melihat ada dua kemungkinan yang bisa melatar belakangi pertanyaan ini. Yang pertama adalah penanya ini mungkin belum bisa menghargai seorang guru, menghargai profesi dan pekerjaan seorang guru, atau penanya ini adalah guru yang stres dengan situasi ekonominya, sehingga terus berpikir, oh salah enggak ya kalau guru itu ingin pekerjaannya itu dibayar. Jika Anda mengerti situasi seorang guru, maka Anda pasti mengerti juga berbagai pergumulan dan situasi yang dihadapinya. Dan ini menjadi bagian cukup berat ketika kita membicarakan hal ini. Cukup banyak orang berpikir bahwa guru itu adalah pengabdian. Yang namanya pengabdian berarti ide besarnya ya mengabdi. Kalau mengabdi tidak perlu dibayar. Kalau tidak perlu dibayar, ngapain dikasih gaji, kira-kira demikian. Eh, ini menjadi bagian yang sulit gitu ya untuk di apa ya, di logika menurut saya gitu. Maksudnya gini, otak saya tidak nyampe ke sana gitu ya, mungkin karena otak saya terlalu kecil untuk bisa memahaminya. Jadi ketika guru itu minta gaji naik karena situasi ekonomi yang ada, guru ini dicemooh, dicibir, di apa ya, ada dihujat kira-kira demikian. Karena ide besarnya adalah ngapain guru itu minta gaji tinggi gitu. Bahkan ada yang apa ya, memberikan pujian sekaligus sebuah sindiran yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apa ya, pengembalian sesuatu. Dan saya tidak tahu apakah tujuan pernyataan ini, apakah sekedar memuji atau bahkan justru menyindir teman-teman guru yang minta supaya mendapatkan gaji yang lebih baik. Dan mungkin juga idenya adalah melarang guru untuk berdemo. Menurut saya ini adalah suatu situasi yang tidak sehat, tidak positif, dan justru bisa membuat apa ya, tidak kondusif terkait dengan proses belajar yang ada. Video guru pahlawan tanpa pamrih sudah saya tayangkan dan semoga bisa membuat Anda memahami logika apa yang ada di benak saya terkait dengan pernyataan tersebut. Jika penanya ini bukan dari kelompok guru, kemudian Anda bertanya, salah enggak ya jika guru itu minta pekerjaan dibayar?
mungkin ada baiknya Anda mencoba menjadi guru. Nggak usah lama-lama, 1-2 bulan cukup. Nggak perlu setahun, 1 sampai 2 bulan cukup. Anda masuk di kelas yang dianggap sulit untuk diajar. Minta ke sebuah sekolah, ngetes gitu ya, masuk di sebuah kelas yang sulit untuk diajar. Cukup banyak orang yang meremehkan profesi guru karena mereka tidak tahu sebenarnya seperti apa pergumulan teman-teman guru ini. Sehingga saya menyarankan gitu, sebelum lebih lanjut meremehkan profesi guru, sebaiknya Anda mencoba dulu. Seperti apa sih pekerjaan yang dianggap mudah ini? Seperti apa sih pekerjaan yang dianggap minim tantangan ini? Supaya Anda tidak sekedar meremehkan profesi guru sehingga mengatakan guru itu pekerjaannya tidak layak dibayar dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa jadi guru itu cuma modal mulut yang bisa bicara. Kok dalam bahasa yang kasar, mohon maaf, hanya modal bacot seperti itu. Tetapi saya menyadari bahwa hal-hal terkait dengan guru itu bisa menjadi hal yang sangat sensitif dan menjadi hal yang apa ya, kalau dengan profesi lain itu tidak ada masalah, tetapi jika ini nyerempet gitu ya dengan situasi dengan guru, maka bisa jadi masalah yang cukup besar dan bisa jadi isu, mungkin isu nasional, mungkin jadi bahan pembicaraan gosip di antara orang tua yang suka menggosip, dan bahkan bisa menjadi apa ya, satu ganjaran tersendiri di kelompok masyarakat tertentu. Dan ini sesuatu yang tidak adil karena guru juga sebuah profesi, dan kenapa guru menjadi sesuatu yang sangat sensitif dibandingkan dengan profesi yang lain. Saya melihat bahwa orang yang bekerja itu berhak atas gaji untuk kehidupannya. Orang bekerja, orang hidup itu butuh uang, dan ketika dia bekerja, dia berhak untuk mendapatkan hasil dari lelahnya itu untuk menyambung kehidupannya. Beda ceritanya kalau hidupnya itu sudah ada yang nanggung gitu ya, jadi tidak perlu mikir lagi. Dia punya keluarga, dia punya kebutuhan hidup dan tidak ada yang menanggung, maka orang yang bekerja itu berhak untuk mendapatkan gaji. Dan saat guru itu tidak punya penghasilan yang cukup untuk hidupnya, bisa jadi tugasnya itu sebagai guru akan terganggu. Misalnya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sampingan, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di luar sebagai guru misalnya. Kalau masih bisa ngelesi mungkin lebih baik gitu, tapi kalau tidak ada gitu ya, saya melihat bahwa pekerjaan sampingan ini bisa mengganggu tugas utamanya sebagai guru. Dan terus orang protes itu, guru kok kerja sampingan, nanti bagaimana proses mengajarnya, kan tidak bisa mengajar dengan maksimal. Orang juga protes gitu. Jadi teman-teman guru posisi kecepit gitu ya. Kalau minta gaji lebih tinggi, orang udah protes, katanya pahlawan tanpa pamrih gitu ya. Ketika tidak minta gaji tinggi deh tapi punya pekerjaan sampingan, diprotes juga gitu. Wah, ini kalau punya pekerjaan sampingan nanti bagaimana mengajarnya? Dan buat saya ini adalah situasi yang tidak adil dan benar-benar membuat guru pada posisi yang cukup dilematis. Saya melihat bahwa jika guru adalah satu dari sekian banyak profesi, maka saya saya tetap meyakini bahwa guru itu berhak untuk mendapatkan gaji dari apa yang dilakukannya. Guru berhak mendapatkan gaji karena pekerjaan, karena profesi yang dijalaninya tadi. Mencari penghasilan tambahan itu sebenarnya sah-sah saja. Setiap orang berhak kok untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, pekerjaan kedua jika diperlukan. Dan tidak ada masalah tuh untuk profesi yang lain. Tetapi ini bisa menjadi isu yang sangat sensitif ketika ada guru yang melakukannya, terutama jika pekerjaan itu berada di dunia pendidikan, misalnya jadi sales, atau misalnya kerja di sebuah toko. Ya kalau kerja sebagai guru les biasanya tidak terlalu dipermasalahkan, tapi kalau menjadi guru sejarah, mau buka les apa gitu ya, tidak ada kok les sejarah, kira demikian. Kalau mungkin menjadi guru les SD mungkin masih bisa,
Tetapi pekerjaan sampingan di luar dunia pendidikan ini itu pun disoroti sebagai sesuatu yang tidak positif juga. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada sih aturan yang mengatakan bahwa guru itu tidak boleh punya profesi sampingan seperti itu? Setahu saya kok tidak ada. Karena kalau sampai ada, mungkin saya adalah orang pertama akan protes. Karena guru juga adalah sebuah profesi, dan ketika pemberi kerja ini tidak sanggup untuk memberikan gaji yang layak untuk hidup, terus ada aturan tidak boleh punya kerja sampingan, ini juga melanggar hak asasi manusia. Tentu saja Kementerian HAM sih ikut campur tangan terkait hal ini, gitu ya. Mungkin sedikit menggelitik Kementerian HAM terkait dengan situasi guru yang di Indonesia. Ada cibiran guru yang kerja sampingan akan mengabaikan tugasnya sebagai guru. Ya ini sulit sih gitu ya, saya mau berkomentar. Memang gitu ya, memang ketika kebutuhan hidup itu menjadi sesuatu yang prioritas gitu ya, karena gaji guru tidak mencukupi, masih kerja sampingan, saya tidak akan menolak fakta bahwa mungkin pekerjaan sebagai guru akan terabaikan. Tetapi mari kita melihat dengan lebih detail lagi. Mari kita melihat dan menempatkan diri sebagai guru yang perlu mendapatkan penghasilan tambahan untuk menopang kehidupan keluarganya. Bukan untuk foya-foya ya, tapi untuk sekedar menyambung hidup seperti itu. Permasalahannya adalah ada cukup banyak masyarakat, anggota masyarakat yang hanya sekedar mencibir, sekedar mencemooh situasinya, tetapi tidak memberikan solusi sama sekali. Beda ya, misalnya ada masyarakat yang mengatakan guru itu sebaiknya tidak punya pekerjaan sampingan, nanti bisa mengganggu pekerjaannya. Tapi kemudian memberikan support supaya guru ini bisa menyambung hidup dengan layak dan sebagainya. Itu sebuah solusi yang dapat diambil. Tapi hampir tidak ada orang yang mengerjakan hal ini, sehingga hanya sekedar protes tanpa solusi, hanya sekedar protes tanpa mengatakan apapun, dan ini saya kira tidak memberikan kontribusi untuk masalah ini. Apakah Anda mengenal paradoks yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia saat ini? Masyarakat itu selalu ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas buat anak-anaknya. Katanya pendidikan berkualitas itu adalah gerbang menuju kesuksesan anak-anak, gerbang menuju kesuksesan kebesaran sebuah bangsa. Dan situasinya justru paradoks gitu. Ketika ada anak yang cerdas yang pengen jadi guru gitu ya, itu tidak didukung, mengatakan wah dia sudah menyanyiakan kesempatan yang dimilikinya. Terus bagaimana gitu? Akibatnya guru itu tidak dihargai karena dianggap bahwa mereka yang menjadi guru itu adalah orang-orang yang tidak cerdas, kemudian jadi guru. Karena orang yang cerdas yang mau jadi guru itu dicemooh. Kemudian ada asumsi bahwa guru itu adalah pegawai orang tua. Ada videonya gitu ya. Karena digaji dari uang sekolah yang dibayarkan. Kemudian kalau bicara mahasiswa pendidikan, itu biasanya adalah mereka tidak diterima di tempat lain, atau terpaksa kuliah di situ. Guru adalah mereka tidak bisa kerja di tempat lain, atau terpaksa jadi guru. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia kalau begini? Tidak mungkin. Jadi perlu ada sebuah perubahan yang mesti kita lakukan. Satu hal yang penting buat kita pikirkan dan kita kerjakan adalah mari kita berlaku seimbang dengan melihat profesi guru sebagai salah satu jenis pekerjaan. Dan itu berarti kalau ada guru yang meninggalkan profesinya sebagai guru, pindah mencari pekerjaan yang lain, itu adalah hal yang normal. Beberapa orang mencibir, mencemooh, ada yang menghina gitu ya, ada yang mengatakan ini guru tidak punya dedikasi, meninggalkan pekerjaan sebagai guru. Buat saya itu hal-hal yang sah-sah saja. Dan punya pekerjaan sampingan buat seorang guru sebenarnya bukan hal yang aneh. Terutama kalau bekerja sampingannya itu tidak berhubungan dengan pendidikan gitu ya. Tetapi hal-hal yang seperti ini kita mesti pikirkan, kita mesti kerjakan, dan bukan sekedar satu sebuah wacana atau pengetahuan yang kita tahu, tetapi menjadi hal yang juga kita kerjakan. Bahkan di beberapa tempat gaji guru itu ada di bawah UMR UMK. Menurut saya ini adalah situasi yang mesti diselesaikan. Ada
ada banyak guru yang bergumul untuk situasi ini. Ada banyak guru yang berada pada posisi dilematis ketika mereka mendapatkan gaji di bawah UMR dan UMK, kemudian mereka juga masih menyambung hidup, mau memiliki pekerjaan sampingan, itu juga tidak mudah. Dan dari sisi masyarakat, mari kita belajar menghargai profesi guru. Setiap profesi punya kontribusi masing-masing, setiap profesi punya sumbangsih terkait dengan pembangunan bangsa. Tetapi kenapa sih profesi guru ini jadi profesi yang sangat sensitif dan menjadi profesi yang sangat disoroti, menjadi profesi yang sedikit-sedikit kalau yang nyerempet dengan guru jadi isu besar. Mari kita berlaku bijak, mari kita berlaku secara adil juga terkait dengan situasi ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi, semoga bisa memberikan inspirasi juga bagaimana kita bisa menghargai profesi seorang guru. Sampai jumpa.